saddaqallah fasaddaqah. Dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap cita-cita akhiratnya, maka Allah membenarkan apa yang ia cita-citakan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut laki-laki Arabi yang sering kita terjemahkan dengan Arab Badui. Fa aslama wa amana. Dia menyatakan keislamannya, dia iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berjanji untuk tetap setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, laki-laki tersebut ikut bersama Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Sampai suatu ketika datang panggilan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Laki-laki Badui tersebut ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum musyrikin. Sehingga terjadilah peperangan dan peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah peperangan usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah kepada para sahabat, termasuk laki-laki Badui tersebut mendapatkan bagian dari harta ghanimah, namun laki-laki Badui tersebut tidak ada di tempat, sehingga Rasulullah menitipkan harta ghanimah tersebut kepada para sahabat untuk disampaikan kepada Arab Badui. Para sahabat mencari laki-laki tersebut, bertemulah, dan para sahabat menyerahkan amanah dari Rasulullah SAW berupa harta ghanimah. Ketika harta ghanimah tersebut diserahkan kepada laki-laki Badui bertanya, "Mahadha? Ini apa?" Para sahabat menjawab, "Hadza qismun qassama an-nabiyyu lak." Ini adalah bagian harta ghanimah yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW, dan ini hakmu karena engkau telah mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian fa'akhadha wa hamalahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta ghanimah tersebut diambil dan dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki Badui bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ini harta apakah ya Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza qismun qassamtu laka." Ini adalah harta ghanimah bagianmu yang kemarin aku bagi-bagikan kepada para sahabat, dan engkau pun mendapatkannya karena engkau mengikuti peperangan. Kemudian apa jawaban laki-laki Badui? "Ya Rasulullah, ma 'ala hadza ittaba'tuka, walakin ittaba'tuka 'ala an urma hahuna fa'amuta wa udkhala al-jannah." Ya Rasulullah, aku masuk Islam, aku beriman kepadamu ya Rasul, aku berhijrah ke Madinah, kemudian aku mengikuti peperangan bersama engkau dan para sahabat engkau ya Rasul, bukan untuk mendapatkan harta ghanimah ini ya Rasul, akan tetapi aku mengikuti peperangan ini agar suatu saat nanti ada anak panah yang mengenai leherku, kemudian aku tersungkur jatuh dan aku meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "In tasduqillaha yasduq." Jika engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cita-cita akhiratmu, bahwa engkau ingin mati dalam keadaan syahid, yasduka, maka Allah akan membantu, Allah akan menolong untuk mewujudkan cita-cita akhiratmu. Allah akan merealisasikan apa yang engkau inginkan.
Kemudian berpisahlah Rasulullah bersama Arab Badui tersebut. Sampai suatu ketika terjadi peperangan kembali. Laki-laki Badui tersebut semangat ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabat. Peperangan tersebut terjadi, kemudian selesai, dan orang-orang yang wafat dari kaum muslimin yang syahid dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk laki-laki tersebut mati dalam keadaan terbunuh. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, huwa ya ashab, apakah ini laki-laki Badawi yang kemarin mempunyai cita-cita tinggi bahwa ia ingin berperang di jalan Allah dan ingin mati dalam keadaan syahid kemudian dimasukkan ke dalam surga? Para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasul. Ini adalah laki-laki Badawi yang waktu itu ia bercita-cita ingin meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saddaqallah fa saddaqa. Dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap cita-cita akhiratnya, maka Allah membenarkan apa yang ia cita-citakan. Dia wafat dalam keadaan syahid. Kemudian Rasulullah menyolatkannya. Setelah Rasulullah menyolatkannya, Rasulullah berdoa, Allahumma inna hadha 'abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahida ana syahidun alaih. Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, inna hadha 'abduk, ini adalah hambamu ya Allah, kharaja muhajiran fi sabilik, ia keluar hijrah ke Madinah tiada lain di jalanmu ya Allah. Faqutila syahidan, kemudian ikut berperang, dia wafat dalam keadaan syahid, dia terbunuh dalam keadaan syahid. Ana syahidun alaih, aku bersaksi ya Allah bahwa ia wafat dalam keadaan syahid. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kisah ini kita dapat bahwa orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam cita-citanya akhirat, dia bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaannya, maka Allah akan membantu untuk mewujudkan. Di antara kita mungkin bertanya-tanya, kenapa banyak orang yang secara finansial dia tidak mungkin bisa berangkat ibadah haji, ibadah umrah, karena memang secara finansial tidak akan cukup untuk membeli tiket. Akan tetapi karena kesungguh-sungguhannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur di hadapan Allah, dia merengek memohon kepada Allah di sepertiga malamnya, ternyata Allah mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Mohon maaf, banyak orang yang hafal Al-Quran tapi dia tidak bisa melihat, dia buta. Sudah tua tapi bisa menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Ini adalah jawabannya. In tasduqillah yasduq. Karena mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang cita-cita akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang cita-cita akhirat kita dengan penuh semangat bahwa kita yakin hidup di dunia ini hanya untuk mendapatkan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.